Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah terjeda sholat maghrib, sekarang kita lanjutkan lagi bagaimana perjalanan perhidupan Cak Toha ini ya, bisa menjadi inspirasi kita. Gini Cak Toha, nggak tahu ya, ini bisa disebut gejala sosial atau gimana, memang itu mungkin kajiannya mereka yang pakar dalam bidang antropologi lah ya. Di kehidupan sosial kita, bila ada seseorang yang awalnya kehidupan itu ya bisa dikatakan di bawah garis gitu ya, terus tiba-tiba ketika Gusti Allah Agung membukakan pintu langit, terus mendapatkan sebuah kemudahan dalam mendapatkan rizki, mendapatkan keberuntungan gitu kira-kira ya, yang jenengan sendiri alami, terjadi perubahan spektakuler kan, itu biasanya isu. Nah ini kembali ke antropologis budaya bangsa kita ini. Wah itu piara tuyul itu nyiblorong, itu pesugihan, segala macam lah. Apakah panjenengan itu ngalami hal-hal seperti itu atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Gus. Sami-sami. Benar sekali. Jadi kita hidup bersosial itu serba salah. Ketika kita miskin, dikatainya pemalas, boros, tidak hemat. Tapi ketika kita mulai ada sedikit ya, atau mulai sukses, dikatakan kita punya pesugihan, punya tuyul dan punya blorong. Nah itu pernah kita alami Gus, karena wajar saja beberapa orang itu mengira kami punya blorong atau punya tuyul Gus. Karena begini, secara hitung-hitungan teori sedekah gitu, jika kita sedekah 1, maka Allah minimal membalas 10 kali lipat. Nah berarti 10 dikurangi 9 itu bukannya 1, okay, tapi 10 dikurangi 9 hasilnya adalah 91, okay, ataupun 10 dikurangi 9 maka hasilnya adalah 90, atau dengan ditambah sisanya yang 1 tadi adalah 91. Ini tentunya tidak masuk akal bagi akal manusia, karena uang hartanya keluar lah kok malah bertambah. Kan begitu. Secara hitung-hitungan matematika SD namanya 10 dikurang 9 ya sisanya 1. Nah, tapi kalau matematika akhirat ini 10 dikurangi 9 jawabannya adalah 90. Kalau ditambah yang 1 berarti 91. Itu kalau Allah membalas 10 kali lipat. Nah, kalau Allah membalas 700 kali lipat, maka akan berlipat-lipat. Atau Allah membalas hingga tak terkira, Masya Allah. Tidak ada yang bisa menghitungnya. Jadi tidak ada ruginya kita bersedekah. Nah, terus pada waktu itu ada teman kami yang bertanya. Nah pertanyaan kami nih Pak Toha, jika kerjaan kami ini kita pengangguran ya, atau bisa dikatakan kita hanya seorang buruh sawit ya, pemanen sawit. Pemanen sawit kan rata-rata di sini dikasih HK ya, kalau pada waktu itu ya 140.000 satu hari kerja ya. Nah, jika kami bersedekah, apakah bagaimana Allah cara mengembalikan atau membalas pada diri kami tadi yang sebagai pekerja kuli sawit. Nah, dan ternyata Gus, di situ Allah akan mengupgrade orangnya dulu sehingga layak untuk diberikan rezeki yang banyak. Jadi kerjaannya itulah yang nanti akan berubah pada orang tersebut yang tadinya pekerja sawit. Nah mungkin nanti punya tambahan kerjaan mungkin sebagai
pedagang apa gitu, yang sehingga layak untuk diberikan keuntungan jutaan ataupun ratusan ribu atau berpuluh-puluh juta juga layak. Intinya Allah akan menyesuaikan dengan diri kita dulu. Tidak mungkin seorang pemanen sawit tadi bersedekah 1 juta. Kalau dibalas 10 kali lipat kan berarti 10 juta, Gus. 10 juta. Nah, tidak mungkin pemanen sawit kerja sehari dapat 10 juta. Maka Allah akan mengupgrade seseorang tersebut, di-upgrade kepada ke arah yang layak sehingga untuk diberikan 10 juta. Seperti itu, Gus, kira-kira. Berarti kalau pakai teori kalau kita lihat ada motivator itu kepantasan gitu. Kan nggak pantas kalau misalkan tukang manen sawit Ya. 1 hari 10 juta kan Tidak pantas. tidak pantas. Jadi supaya pantas Gusti Allah Agung itu mengupgrade profesinya dulu. Iya. Iya. Itu yang kita alami, Gus. Itu benar ya. Itu yang kita alami, makanya yang tadinya yang saya waktu itu sedekah 750.000, itu Allah mengupgrade kami menjadi seorang kontraktor. Padahal kami tak pernah belajar ilmu kontraktor dari manapun, tapi alhamdulillah kami belajar tiba-tiba menjadi kontraktor dadakan, dan alhamdulillah berlanjut hingga sampai sekarang. Dan alhamdulillah selalu berhasil terus. Alhamdulillah. Nah, ini yang kita alami, Gus, karena didukung dengan teori sedekah tadi, sedekah terus tadi. Terus belajar itunya dari mana? Membaca anggaran belanja atau gimana itu? Ya, itulah, Gus, yang kami maksud, bahwa sedekah itu juga bisa dikembalikan berupa ilmu laduni oleh Allah, yaitu untuk mengupgrade seseorang sehingga dipantaskan untuk menerima gaji yang besar. Sehingga seseorang itu akan di-upgrade supaya layak untuk menerima balasan dari Allah yang besar tadi. Sehingga nanti di kalangan masyarakat tidak digunjing. Pemanen sawit kok sekarang bisa beli mobil, berarti dia itu mencuri, dia punya tuyul. Nah, ujung-ujungnya nanti akan seperti itu. Padahal Allah sudah memantaskan, mengupgrade si pemanen sawit tadi mungkin menjadi pengusaha dadakan, atau mungkin yang lebih enaknya lah, si pengusaha sawit tadi sawitnya yang sudah jatuh brondolannya, mungkin ada di antara brondolannya itu 5 butir yang berupa emas batangan. Apakah tidak mungkin? Mungkin saja kalau Allah berkehendak. Nah, sehingga dia layak untuk diberikan balasan puluhan juta tadi atau 10 juta. 5 brondolan ini kalau dijual misalnya 10 juta lah, anggaplah seperti itu. Bisa saja, mungkin saja itu terjadi kalau Allah sudah berkehendak. Brondolan sawitnya menjadi emas, sehingga layak untuk diberikan balasan 10 juta, misalnya seperti itu. Tapi yang lebih apa ya? Lebih mudah rasionalitasnya tadi memang profesinya terupgrade dulu. Profesinya terupgrade dulu. Sehingga ada kepantasan untuk mendapatkan yang lebih besar. Atau Allah itu akan membawa, kalau kita tukang pancing, kalau kita memancing di tempat yang enggak dalam, Gus, cetek ya, cara basa Jawa ini, kalau bahasa nasionalnya apa? Ya tidak enggak dalam gitu ya. Biasanya kalau air itu kalau dangkal, ikannya kan ya kecil, Gus. Ikannya itu ada ya kecil-kecil. Nah, ini Allah nanti akan membawa kita mancing pada air yang dalam atau lebih luas, atau kedung ya kalau bahasa Jawanya itu, yang sehingga disitulah banyak sekali ikan-ikan, jenis ikan, dan bahkan besar-besar. Nah, gitu. Lah, perpindahan dari tempat dangkal ke tempat yang banyak ikannya tadi, itu kehendak Allah. Kita tidak bisa, karena sedekah tadilah akan memantaskan kita untuk mendapatkan ikan yang besar-besar tadi. Allah juga yang menggesernya ke tempat yang lebih banyak ikannya tadi, dan besar-besar pula. Gimana penjelasannya, gimana Allah yang menggesernya? Itu berarti gini, tidak ada sebuah rencana, misalkan jenengan, saya tak jadi kontraktor aja gitu. Itu tidak ada dalam kesadaran jenengan. Tidak bisa, Gus. Jalan hidup yang membawa ke sana. Betul. Bimbingan Gusti Allah itu. Betul sekali. Intinya kalau dari cerita kami yang sepanjang lebar ini tadi, Gus, bahwa jangan kita itu nunggu kaya baru sedekah.
Subhanallah. Nah, tapi bagaimana kita kalau untuk menuju kaya harus sedekah dulu. Bukan kita kaya dulu baru sedekah. Itu karena itu nggak akan tercapai, Gus. Itu nggak akan tercapai. Kayaknya belum pasti. Kayaknya belum pasti. Kalau udah kaya katanya mau sedekah dan itu bohong. Jadi harus sedekah dulu supaya membawa kita pada perubahan yang luar biasa itu tadi. Intinya pingin sukses apa kita, pingin sekaya apa kita, tergantung intensitas dan volume sedekah kita. Volume semakin banyak, intensitasnya semakin sering, maka rezeki kita juga akan seperti itu. Yang menjadi tanda tanya begini, Cak Toha itu kan sudah terupgrade toh. Artinya dari yang bisnis biasa terus menjadi kontraktor ya. Kan itu kan sudah terupgrade gitu. Artinya dengan kehidupan yang sudah konglomerat di atas rata-rata itu kan pantas toh. Ada kepantasan secara teori motivasi kan begitu. Pertanyaan saya juga nggak tahu apakah ini gejala sosial di masyarakat kita. Kenapa jenengan masih kena dalam tanda kutip diterpa isu atau pertanyaan, oh ini duit blorong, duit tuyul gitu. Itu gimana, terus bagaimana jenengan mencikapinya? Marah-marah, protes atau gimana? Ya, itu kan sudah menjadi sebuah realita kehidupan sekarang ini. Kita benar pun tetap akan diomong orang. Kita benar, kita baik sama orang pun tetap akan digunjing orang. Apalagi kalau kita tidak benar dan tidak baik. Itu sudah menjadi sebuah realita kehidupan kita dari dulu hingga sekarang. Tapi bagaimana sekarang ini cara kita menyikapinya? Kadangkala ya wajar saja kita sebagai manusiawi kadang ya jengkel. Udah dulu ketika nggak punya apa-apa dibilangin dasar memang pemalas, keset kalau bahasa Jawanya, boros, nah, kayak gitu. Tapi ketika sudah mulai ada apa-apa dikatanya punya blorong ataupun tuyul. Ini kan kalau secara manusiawi ya kita pasti jengkel. Tapi semua itu tidak kita hiraukan, biarkan saja mereka seperti itu. Toh pada akhirnya mereka tahu. Toh pada akhirnya mereka tahu, dan sebagian pun malah saya datangi, saya jelaskan. Ada yang saya jelaskan bahwa ini loh Pak, teori kami seperti ini. Bukannya saya punya blorong, kebetulan kawan kita sendiri, akhirnya beliau mengiyakan dan sekarang malah meniru saya. Berarti begitu jenengan diisukan oleh masyarakat yang punya tuyul, punya blorong, punya pesugihan, jenengan tidak reaktif marah-marah? Tidak, saya tidak marah Gus, karena nggak ada gunanya. Nanti kalau saya marah nanti takutnya beneran punya, ya kan? Ya tambah curiga. Padahal hasilnya ya tidak ada. Buat apa? Saya tidak tahu menahu tentang hal itu. Kami hanya menerapkan teori sedekah seperti yang saya ceritakan dari awal tadi. Jadi intinya dari semua yang kita sampaikan tadi dari awal bahwa jangan nunggu kaya baru sedekah, tapi bersedekahlah untuk kaya. Dan jika kalian punya cita-cita setinggi langit, maka raihlah dengan jalur langit, yaitu dengan sedekah. Karena cita-citamu setinggi langit, insya Allah sedekah-sedekah itu akan mengantarkan pada cita-citamu yang setinggi langit itu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Dan semoga terakhir semoga apa yang menjadi cerita dari kami bisa membawa inspirasi buat kita semua. Dan itu real, itu real. Kami tidak mengada-ngada. Apa yang kita peroleh selama ini, alhamdulillah di umur kami yang masih muda, itu real dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari cara kami bersedekah. Begitu Gus. 1 menit. Biasanya nih ya, dari tidak ada menjadi serba ada, kan itu bisa merubah sikap karakter hidup kita menjadi sombong. Betul itu Gus. Itu gimana cara jenengan mengantisipasi sombong? Ya, naudzubillah Gus, kami
Alhamdulillah semua teman-teman kami mengatakan bahwa tidak ada perubahan untuk Pak Toha dari kecil hingga sampai sekarang. Jadi tidak ada kesombongan sedikit pun. Apalah, harta ini tidak bisa disombongkan, Gus. Kita tidak boleh menyombongkan karena harta ini adalah sebuah titipan. Makanya kami tetap biasa, tetap seperti yang dulu, tidak ada perubahan, tidak ada kesombongan. Alhamdulillah sedikit pun dalam jiwa ini, karena apa yang kita raih, baik itu prestasi, baik itu harta, itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, Gus. Amin. Oke Pak Toha, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Toha dan untuk semua Pak Ponidi dan semua Pak Lurah, Pak Nur ya, semuanya yang membackup sehingga terjadinya acara kajian kita nanti malam pada Isya ya. Pada Isya dalam menyambut Isra Mi'raj. Semoga kebaikan Pak Toha bersama panitia-panitia lainnya, Pak Ponidi, Pak Nur, Gusti Allah balas dengan yang Amin. baik lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Gus.